dua peran karena di sini aku peran utama dan beban lebih berat dalam acting tuh dipikul oleh dua aktor saya ini. Jadi sisanya saya tidur actingnya, jadi enak, nggak banyak beban. Karena nanti pada saat aku udah sebagai AI di sini banyak actingnya tuh acting suara, jadi itu direkam duluan. Aku banyak menggunakan konsen aku, fokus aku untuk menjalankan tugas-tugas sebagai produser. Jadi biasanya aku kalau dua peran kayak gini nggak berani ngambil peran utama, belum berani karena aku tahu sebagai aktor banyak PR-nya juga yang harus disiapin. Takutnya kalau terlalu banyak fokus yang lain nggak kepegang, jadi PR-nya belum. Tapi sibuk banget pokoknya. Kalau kita break dia tetap kerja, balik Jakarta ketemu sama banyak investor, produser, sibuk banget, gila. Makanya mereka lah yang menjalankan tugas penuh sebagai aktor. Dia juga di lokasi syuting. Buat Mas Ringo kan sebagai ayah, kan di sini berperan sebagai ayah yang kesulitan berkomunikasi dengan anaknya. Apa setelah syuting ini ada hal-hal yang bisa dipelajarin nggak dari peran ini ke kehidupan Mas Ringo pribadi? Atau ada nggak dari kehidupan pribadi Mas Ringo yang dipakai buat peran dalam filmnya ini? Oh iya. Ngebantu? Ada sekali, kayak gue berkaca, kan bentuk kehangatan tuh selalu beda-beda ya, nggak selamanya kayak di film. Termasuk beda sekali gue dengan anak, gue ke bokap tuh beda banget gitu. Nah, kayak ngomong sayang aja gue lebih gampang mengekspresikan itu ke anak gue ya sekarang, karena generasinya beda sama ya bentukannya juga beda. Nah, kalau generasi ayah, asal kita baik-baik aja tuh kayaknya cuma makan bareng, kamu mau makan apa itu udah satu bentuk yang luar biasa. Bahasa cintanya tuh ada lagi gitu loh. Jadi di film ini tuh sebagai pengingat, bukan berarti selamanya gue akan baik-baik saja dengan anak gue. Bisa juga terjadi gue punya kecanggungan yang sama, nanti anak gue ketika remaja dia nemuin apa, gue nggak tahu harus ngomong gimana kalau misalnya anak gue yang cowok ini nggak lama lagi menemukan pornografi misalnya, entah dari mana. Gue harus siap jadi orang tua yang mau diskusi, anak gue nyaman untuk ngomongin itu ke gue. Jadi kalau misalnya pelajaran buat gue pribadi, film ini penting buat gue. Terima kasih Mas Ringo. Color paletnya hijau itu sejak awal atau diskusi di dalam dengan sutradara atau memang dari skenario? Betul, kayaknya jadi memang color palette ibu itu banyak menggunakan warna hijau karena itu ternyata keputusan dari DOP dengan Bang Anto Sinaga sebagai production designer. Jadi memang mereka sudah menentukan kalau ada ibu di sebuah frame, dia pengen ada banyak warna hijau karena ternyata analoginya adalah ibu itu yang paling dekat sama alam. Jadi dia mewakili unsur kedekatan dengan alam di dalam film ini. Karena dalam film ini kita tuh membicarakan tentang kedekatan manusia pada dua hal yang berbeda. Kedekatan manusia dengan alam dan kedekatan manusia dengan teknologi. Dan itu yang dengan teknologi itu diwakili oleh karakter Cimot dan kedekatan manusia dengan alam diwakili oleh ibu. Buat kalian sendiri menggunakan AI nggak sih, atau maksudnya buat kesehari-hariannya? Kebetulan saya menggunakan AI, terutama ibu-ibu ini banyak banget minta contekan resep dengan AI itu bisa gampang banget. Misalnya saya lagi mau masak garang asam, nah daripada nyari lebih cepat nanya aja, Gemini bisa keluarin resep paling mudah untuk bikin garang asam di rumah tanpa santan, langsung dia keluar beberapa resep, jadi itu bisa langsung mendampingi saya proses masak. Itu sih segampang itu sih. Kalau Ringo sama Ali? Kalau gue karena suka motret, kadang-kadang kalau misalnya masuk kayak ke Photoshop gitu ada pilihan untuk dibantu AI tentang background yang bisa kita rubah, atau ada beberapa objek yang pengen kita pindahin jauh lebih simple dengan hasil yang sangat mulus. Sementara masih itu, yang lain masih gue pelajarin, masih sekedar bercandaan. Gara-gara, tapi ya itu efeknya jadi nggak gampang percaya sama video yang beredaran nih beneran atau enggak gitu loh. Setelah, gue selalu bilang adalah setelah ngelihat buaya di CCTV masuk ke karangan rumah orang, tiba-tiba CCTV-nya gini buayanya. Kan gue kayak, AI lagi, gue udah percaya gitu. Jadinya lagi mulai mencoba mempelajari bagaimana sikap gue terhadap AI. Aku nggak terlalu sering sih pakai AI, tapi mungkin untuk research biasanya, karena kalau di Google tuh biasanya dia nggak jawab pertanyaan kita, dia malah ngasih kita link buat kita nyari research sendiri. Tapi kalau pakai AI itu dia udah ngeringkasin semuanya, jadi kita lebih gampang untuk nemuin target yang kita mau. Jadi udah di summary lagi sama AI-nya. Mungkin aku
pakai juga. Ya, jadi kita pakailah semuanya gitu, walaupun mulai mempelajari. Yes. Ya, Mas Ringo, ini kan beberapa kali memerankan sosok ayah ya. Aja dan ini sama setengah sama Bina. Ya. Ya, mungkin bisa cerita gimana biar kita coba meniru kayak maksudnya crafting sosok Henry ini gimana biar kita coba punya sosok ayah sebelumnya dan nantinya gimana. Tentu buat sosok ayah di setiap film ada sesuatu yang ngomong itu adalah sesuatu yang mau disampaikan beda-beda gitu. Nah penilaiannya adalah balik lagi ke penonton apakah gue bersama atau enggak. Karena gue nggak biasanya menentukan karakter ya gue tentuin sendiri. Tapi gue rasa untuk main di film keluarga, menurut gue pribadi isu yang gue mainin itu isunya sangat penting. Kayak misalnya sekarang isu tentang komunikasi ke anak laki-laki lagi, gue punya anak laki-laki. Bahkan kalau menurut gue buat hidup gue dan keluarga gue 10 film keluarga aja kurang rasanya untuk menyampaikan sesuatu yang penting. Jadi gue pribadi kenapa gue suka untuk berperan ada ayah, ada nama panggilan dengan bapak atau mungkin apa segala macam. Semua yang gue mainin itu menyampaikan sesuatu yang penting dan itu yang membuat gue menikmati peran gue menjadi ayah. Bahkan di kehidupan nyata peran yang paling utama yang harus gue jalani adalah menjadi ayah gitu. Menjadi aktor adalah kerjaan cuma support keluarganya, tapi kerjaan utama gue ayah, jadi sewajarnya gue selalu semangat untuk memerankan karakter seorang ayah. Buat Ali Fikri, memerankan seorang anak yang punya masalah. Ini juga nih jadi anak mulu nih, bingung gue. Iya benar. Jadi Kalau gue sih pengennya jadi OSIS ya tadi. punya masalah apa? Berduka terlalu berlarut-larut kepada ibunya tuh susah apa enggak? Soalnya kan kalau anak bandel tuh emang gampang ya. Kan kalau ini anak yang belum bisa menerima dukanya, ada kesulitan nggak sih memerankan karakter itu? Kesulitannya pasti ada, kecuali maksud aku kesulitannya banyak, tapi menurut aku yang paling menantang itu adalah waktu adegan-adegan aku berinteraksi sama ibu, karena untuk adegan-adegan itu aku harus memunculkan rasa kerinduan, rasa sayang yang nyata ke sesuatu yang secara fisik tuh nggak ada sebenarnya. Jadi aku berimajinasi gimana sih rasanya ngomong sama orang yang kita rinduin banget, tapi sebenarnya di depan kita nggak ada siapa-siapa. Menurut aku rasa kebingungan itu sih menurut aku yang sangat relatable buat anak-anak remaja yang pernah kehilangan sebelumnya, karena di umur sekarang kan kita masih belum sepenuhnya siap menghadapi kehilangan kan, terus tiba-tiba kita disuguhin sama kehilangan. Rasa kebingungan itu menurut aku di capture dengan sangat baik di film. Kalau Mbak Aku boleh tambahin ya, jadi sebagai informasi waktu Ali acting dengan Aibu, aku tuh nggak hadir. Secara teknis juga Jadi lumayan secara susah. teknis dia tuh imajinasinya jago banget karena dia berakting kepada layar kosong. Jadi dia kerja keras banget sebagai seorang aktor, kudos buat Ali, dan kita bisa lihat sendiri hasilnya bagus banget. ada yang Mbak Dian pesenin nggak buat Ali saat acting sama Ibu itu? Bahkan Mbak Dian nggak datang secara langsung ya. Ada nggak tips-tips yang dibeliin kepada Ali? Sebenarnya ada tips tapi bukan pada saat Ali berinteraksi dengan AI Ibu ya, tapi justru ada yang Ali nanya sama aku tuh gimana caranya menghadapi adegan yang sulit banget tingkat emosinya bersama bapak. Jadi ada adegan yang sama bapak. Waktu itu tips yang aku berikan adalah atur pola nafas dan juga itu cara menghack badan kita sebagai aktor untuk bisa langsung masuk ke emosi tingkat tinggi. Itu juga sebenarnya sebuah trik keaktoran yang aku juga masih baru belajar sih, tapi untungnya ternyata itu membantu ya. Bagus banget. Jadi ibu tuh sering banget ngasih aku tips-tips gitu. Nah, Siap, terima kasih Mbak Dian adegan sekali. tertentu yang paling membekas atau yang paling menguras emosi selama proses syuting antara Mas Ringo sama Ali Fikri. Gue pribadi, mungkin beda-beda ya Ali sama gue. Kalau gue pribadi, biasanya yang paling membekas adalah di film ini itu penting. Sering sekali orang berduka kan egois ya. Jadinya keluarlah kata-kata Ali yang paling menyinggung Pak Cimot ini, yang paling menyinggung bapaknya adalah bapak nggak tahu rasanya kehilangan ibu, kamu nggak tahu rasanya kehilangan istri. Kita berlomba siapa yang paling sedih gitu. Lebih buruk mana, kehilangan ibu atau kehilangan istri? Kita sama-sama berlomba itu, dan itu tuh emosinya pas dia ngomong itu kayak, sebel banget gua sama ini anak nih, pengen gue jitak nih gitu. Jadi yang gue paling ingat, tapi mungkin itu ya kalau adegan ya. Tapi kalau di balik itu tuh cinta banget proses mencari barang-barang itu. Kita kadang gue main ke kamarnya Ali main ke kamar gue, kita mencari kira-kira bentuk apa yang kita nyaman gitu-gitu. Terus gimana sih kerja bareng sama Howie Ding-nya sendiri? Howie Ding? Untuk konsultasi Ini adegan. Howie Ding, dulu bentar. Untuk adegan-adegan yang seperti tadi emosional gitu kan dia Howie Ding dari awal dia ngedirect itu tidak pernah jauh ada di monitor yang jauh, akan selalu ada di sekitaran kita. Howie Ding selalu ada di sekitaran kita, nanya apa segala macam sama Howie Ding. Menurut gue itu luar biasa dedikasinya dia sama film ya. Udah gitu dari awal
kita tuh kalau datang ke lokasi itu harus langsung datengin wedding dulu, bukan make up dulu atau apa, enggak, datengin wedding terus kita berencana mau ngapain sama DOP-nya yang juga Singapura. Nanti isinya kayak gini, gimana menurut kalian? Works nggak? Gini. Kalau menurut lo enaknya gimana? Kita udah sepakat dalam scene yang mau kita ambil, baru make up. Jadi ketika make up, pas datang ke lokasi, udah siap semuanya, kita langsung konsen di acting. Jadi disiplinnya dia luar biasa, keren. Dan untuk scene kita yang sangat emosional itu, yang aku berantem sama bapak tuh, kita beneran ngobrolnya lama banget. Lama. Karena kita bahkan nentuin blocking kita sendiri waktu Iya. itu. Jadi kita tinggal dikasih ruang, kita sebagai aktor harus terserah kita nih mau ngapain. Iya. Enaknya kita tuh kayak gimana. Jadi kita beneran kayak enaknya gimana ya, kita ngobrol sama DOP-nya, ngobrol Iya. sama Gaffer-nya, gimana biar lightingnya nggak bocor segala macam. Jadi lighting sama kameranya menyesuaikan blocking mereka. Kita. Mereka yang menentukan blockingnya sendiri, ngisi ruang itu keren sih. Ini Bukan metode kita yang ngikutin yang udah ada, tapi maksudnya bukannya kualitas sutradara di Indonesia juga udah bagus-bagus, Widi juga punya, cuma masalah kebiasaan yang kadang dibawa budaya dia di negaranya, di kita, dan kita juga ternyata cocok sama budaya yang dibawa Widing di sini, bagus banget ya. Satu hal yang aku masih ingat sampai sekarang tuh yang membantu aku banget adalah clear eyeline. Kalau misalnya lagi di set tuh nggak ada orang sama sekali kecuali aktor dan Kamera. kalau head of department sama Oh, HOD-nya yang ada di set. Jadi kita lebih sebagai aktor tuh lebih nyaman dan lebih ngerasa kita berdua we own the space. Gitu. Nggak ada yang boleh mendekati set, dan kalaupun harus ada di set misalnya makeup standby apa, tidak boleh bersuara. Maksudnya bukan hanya di tengah syuting, tentu tidak boleh, tapi tanpa ada syuting kita lagi berdiskusi pun dia nggak boleh ada yang ganggu gitu. Itu sangat ngebantu banget. Ya. Oke, buat Ali silakan. Terakhir apa yang paling challenging beradu acting sama kalian? Yang paling pertamanya aku sangat deg-degan banget Kak, jujur. Karena ini film pertama aku sebagai peran utama dan menurut aku sangat apa ya, it's a new challenge, it's a new milestone for me. Jadi setelah project ini tuh aku belajar banyak banget dari mereka tentang kedisiplinan di set, cara mereka how they bring themselves into the set, dan dari film ini aku juga belajar banget tentang kebersamaan keluarga. Dan menurut aku ini ngebuka banget mataku kalau keluarga di rumah atau kita pulang ada orang tua di rumah itu adalah sebuah kemewahan yang banyak orang anggap itu biasa. Jadi setelah film ini aku belajar banyak banget, dan paling challenging selain ngebedah karakternya Rama adalah ngobrol sama direkturnya, karena direkturnya kan nggak bisa bahasa Indonesia. Sebenarnya komunikasinya nggak apa-apa karena kita berdua bisa bahasa Inggris, tapi kita sebagai aktor harus deliver emotionnya clear supaya direkturnya walaupun nggak tahu apa yang kita omongin, tapi dia tetap bisa ngerasain buat the scene itu kan. Nggak mungkin film keluarga di mana pemainnya hanya ketemu di set baru ngobrol dan menjadi keluarga di depan. Film keluarga yang utuh seperti yang sekarang saya rasain di film ini, di luar itu kami juga menjadi keluarga untuk selalu pergi bareng, saling bertukar info, saling kangen-kangenannya. Kita masih punya grup WhatsApp, ngomongin apa, kita peduli siapa yang suka sama Ali, siapa yang Ali mau pacarin, tuh kita juga masih memantau sampai dengan sekarang. Masih memantau. Ini dengan memang sangat erat. Iya, Actual family. benar, dan ini memang film keluarga, tapi kami juga menjalaninya seperti keluarga asli yang seharusnya. Jangan lupa nonton film kami, film Esok Tanpa Ibu, yang 22 Januari 2026 di Bioskop. Boleh Teman-teman, foto dulu di sini. apa? Foto dulu di sini, Oh, iya. masuk sini Bapak. Oh ya. Foto sekali di tengah. Nah, boleh begitu cepat gitu Teman-teman lucu. media, terima kasih ya. Gemas lihat ke Aman dulu, ada lihat ke teman. Oke siap, 1, 2, 3, sebentar, 1, 2, 3, 1, 2, 3, dan 1, 2, 3. Oke, yang lain? boleh kanan, Kanan, oke. Kanan dulu. boleh kanan bawah. Nanti highlightnya kalau salah bisa dibenerin di Gemini ya. Oke, Bisa. Kalau nanti mau dibenerin pakai AI, munculin urat-urat ya sini ya. Oke, biar berotot. Biar berotot. Bapak